Belum mengetahui tentang latar belakang dan hasil keputusan dari Konsili Nisea sampai Konsili Konstantinopel, kita perlu mengetahui tentang pengertian konsili. Jadi, konsili ini berasal dari dua bahasa. Yang pertama dari bahasa Latin yaitu Concilium yang berarti rapat untuk merundingkan sesuatu, dan yang kedua berasal dari bahasa Yunani yaitu Synodus yang juga berarti rapat atau pertemuan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa konsili ini bukan ciptaan gereja melainkan ciptaan negara, di mana konsili ini diciptakan untuk merundingkan atau membuat hasil keputusan bersama. Nah, maka dari itu terbentuklah Konsili Nisea, di mana Konsili Nisea ini merupakan konsili oikumenis pertama yang dilaksanakan di kota Nisea pada tahun 325, di mana latar belakang dari adanya konsili ini yaitu karena adanya ajaran sesat Arius, di mana Arius tidak percaya bahwa Yesus adalah putra Allah yang berasal dari Allah Bapa dan sehakikat dengan Bapa, di mana dalam pengajarannya ia mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya ciptaan yang paling tertinggi, sehingga dia membuat suatu tafsiran, dia menafsirkan sendiri kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi manusia, di mana ajaran ini bertentangan dengan ajaran yang diwariskan oleh para rasul kepada gereja-gereja apokalistik, sehingga mereka membuat keputusan bersama bahwa hal ini harus dibicarakan karena ini akan mengancam keesaan gereja jika terus disebarluaskan. Nah, tidak hanya dilatar belakangi oleh adanya ajaran sesat Arius, tetapi Konsili Nisea ini juga diadakan karena adanya pertikaian hubungan antara Roh Kudus, Allah dan Kristus, atau yang biasa kita sebut dengan ketritunggalan atau Trinitas, di mana pertikaian ini muncul karena adanya tafsiran dari Kristologi Logos Origenes yang tafsirannya ini dianggap akan mengancam keilahian Kristus jika terus disebarluaskan. Maka dari itu terbentuklah Konsili Nisea dengan tujuan untuk meluruskan ajaran Arius dan menegaskan iman para gereja yang telah diwariskan oleh para rasul, di mana Konsili Nisea ini pada waktu itu dihadiri oleh 300 orang uskup, tetapi pada saat itu ada 17 orang uskup yang enggan bersuara dan ada 2 orang uskup yang enggan menandatangani teks kredo, di mana teks kredo ini merupakan suatu teks yang berisi tentang pernyataan bahwa Kristus sehakikat dengan Bapa, Allah dari Allah, Allah benar dari Allah benar, dan terang dari terang, di mana selain dari 2 orang uskup yang enggan menandatangani teks kredo ini, sejumlah uskup yang hadir pada saat itu menyetujui pernyataan tersebut. Konsili Konstantinopel. Konsili Konstantinopel ini berlangsung pada tahun 381, disebut juga sebagai Konsili Ekumenes kedua setelah Konsili Nisea. Konsili ini diadakan atas undangan Kaisar Flavius Cretianus dan Theodosius untuk meredam sekte Arianisme yang sedang marak saat itu, khususnya dalam merumuskan ajaran Kristologi mengenai Allah Tritunggal, yakni yang berkenan dengan hubungan antara Bapa dengan Putra dan Roh Kudus, Putra dengan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus dengan Bapa dan Putra. Konsili ini dihadiri sekitar 150 uskup yang berasal dari gereja timur atau Dari Nisea sampai dengan Konstantinopel. Dari Nisea sampai Konstantinopel timbul kesadaran bahwa keselamatan manusia hanya dijamin penuh. Jadi tidak hanya sehakikat tetapi juga sepenuh dengan keilahian Allah. Sekaligus juga timbul kesadaran bahwa Roh Kudus yang memainkan peranan besar dalam penyelamatan manusia juga harus dilihat sebagai ilahi penuh, bukan sebagai ciptaan. Maka diputuskanlah kedua hal tersebut. Hal ini diputuskan pada Konsili Ekumenes yang diadakan di Konstantinopel
Menyebut Roh Kudus secara terang-terangan Allah sulit diterima oleh gereja timur, akan tetapi cukup jelas bahwa Roh Kudus dilihat pada pihak Allah sebagai oknum ketiga Trianitas, sebab dengan keputusan tentang keilahian Roh Kudus selesai ajaran resmi tentang Trianitas. Nah, jelas dikatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai hakikat ilahi yang sama, akan tetapi haruslah dibedakan sebagai tiga oknum ilahi atau tiga cara Allah yang esa berbeda. Mengenai timbulnya pertikaian tentang kemanusiaan Kristus, nah dari sini timbul dua pertanyaan. Yang pertama bahwa bagaimana mungkin Kristus yang sepenuhnya ilahi dapat menjadi manusia sama seperti manusia biasa. Nah yang kedua, bagaimana dapat dijelaskan bahwa dalam manusia Yesus dari Nazaret kita berjumpa dengan Allah. Nah dengan hal ini terdapat dua alasan. Yang pertama bahwa alasan Alkitabiah, di mana Injil-Injil menceritakan tentang Yesus sebagai manusia. Yang kedua alasan teologis, yaitu supaya manusia dapat diselamatkan, yaitu dilahirkan. Nah, perlu bahwa Allah dalam Kristus menjadi manusia seperti manusia biasa. Nah, mengenai Konsili Konstantinopel menghasilkan 4 kanon utama, yaitu kanon 1-4 yang dianggap sebagai kanon asli dari konsili ini. Kemudian kanon 5 dan ke-6 disusun dan dirumuskan dalam Konsili Konstantinopel kedua yang diadakan pada tahun 382, sedangkan kanon 7 dikutip dari surat yang ditulis oleh gereja Konstantinopel kepada Martirius dan dari Antioquia. Selain itu, konsili ini juga menghasilkan kredo iman yang merupakan tambahan dari dan sekaligus koreksi atas kredo konsili Nicea. Nah, karena itulah kredo ini biasanya disebut juga dengan kredo Nicea Konstantinopel. Kredo atau pengakuan iman Konsili Konstantinopel muncul sebagai reaksi atas ajaran sesat yang menolak kealahan. Kredo iman Konstantinopel ini menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah karena ia kodratnya dilahirkan dari Allah, dan sungguh-sungguh manusia karena inkarnasinya ke dalam dunia. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dari Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia turun dari surga dan menjelma menjadi manusia, menderita dan bangkit pada hari ketiga. Ia naik ke surga, ia akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan yang mati, dan aku percaya akan Roh Kudus. Dan barang siapa yang berkata bahwa ada waktunya ketika Putra Allah tidak ada, atau sebelum ia lahir, ia tidak ada, atau ia diciptakan dari benda-benda yang tadinya tidak ada, atau bahwa ia berasal dari hakikat yang berbeda dengan Bapa, atau bahwa ia adalah makhluk ciptaan, atau ia dapat berubah dan bertobat, semua yang serupa itu